Membosankan merupakan rangkuman dari balapan Baku kemarin ya. Yang mana pertama kali kayaknya ngelihat Baku sebosan itu. Apalagi Baku tuh selalu identik dengan baku hantam gitu ya. Kemarin di sprint race-nya juga sebetulnya juga boring sih. Udah kelihatan bumbu-bumbu boringnya juga sebetulnya. Cuma kan ya karena itu sprint race, mungkin asumsi kita race-nya sebentar jadi mungkin gak banyak aksi. Tapi ketika balapannya ternyata sama-sama aja. Dan makin lama. Ini lebih boring dari off track baku hantamnya guys. Lebih boring daripada zamannya Mercedes mendominasi ya. Ini boringnya parah banget. Tapi ya, gak ada Latifi sih. Ini gak ada Latifi, gak ada Mazepin, gak ada Nemo guys. Iya, cuma apa ini? Ya berarti para driver udah ini kali ya, udah bagus kali nyetirnya sampai gak ada yang nembok gitu kan. Lebih hati-hati lah. Sonoda aja ngedrip. Suruh kompetitif sejak hari Jumat gak sih? Sejak hari Jumat jadi kayak wah ini udah paham nih ngepus-ngepusnya. Betul. Kecuali The Vries ya. Ya, The Vries di Baku kemarin badut sih, kasihan banget sih. Cepok. Streetnya bukan street Formula E. Iya, dia pikir mobilnya ini kali sekuat Formula E kan disenggol-senggolin tembok gitu. Iya lagi bener. Iya kan. Iya. Jadi kayak masih ke bawah. Ya, tapi kita kasih pas lah buat Nick De Vries karena kan ini Baku susah juga. Tapi kalau bilang begitu Logan Sargent aja bisa nih. Oh, tapi mungkin Logan dari F2 ya, udah pernah mencicipi Baku gitu ya. Jadi mungkin Nick De Vries belum pernah, jadi ya oke lah kita kasih pas. De Vries terakhir Baku 2018 2019 terakhir 19 pas di juara Loh, berarti dia lupa kan Logan Sargent kan mungkin lebih dekat gitu ya. Sekali Oscar Piastri juga sekali doang guys. Iya. Oh iya bener ya. Ini The Vries ya. Jadi karena apesnya The Vries itu adalah ada dua lainnya yang menjadi patokan gitu untuk yang bisa dibanding-bandingkan sama dia gitu kan. Ada Logan, ada Oscar Piastri. Mobil-mobil jelek aja masih bisa di depan gitu loh. Jadi ya come on Nick De Vries ya, karena lu udah paling tua sih masalahnya di antara yang lain nih. Iya, dia tuh udah kayak Fernando Alonso gitu, ya kan. Tua tapi masih bilang rookie ya kan. Jadi let's see gimana nextnya untuk Nick De Vries. Ya tapi ngomong-ngomong jangan lupa guys ya, ini udah 3 menit tapi gue belum iklan ya untuk like videonya ya dan komen ya. Menurut kalian gimana race kemarin? Komen guys. Dan 1000 subscriber yuk. Subscribernya juga tolong dibantu 20 ya. lagi. 20-an orang lagi guys yang klik subscribe ya. Dikit lagi 1000 kita. Sebelum Miami kalau bisa kita udah 1000 dan ya seperti biasa nanti akan ada prediksi lah ya. Kalian juga silahkan tulis di kolom komentar. Dan menurut kalian gimana dengan formatnya ya. Format yang dadakan kemarin tiba-tiba kita udah rekaman tiba-tiba besokannya ada formatnya besok di Baku nih gitu kan. Kalau ya ini mungkin kita tanya satu-satu nih. Kemarin kan gue udah ngasih pendapat gue di video gue sendiri. Mungkin Regi lah. Nanti gue bilang lagi nih. Mulai dari Regi dulu. Format. Sebelum Regi jawab jangan lupa guys ya subscribe. Subscribe. Hampir aja. Gak apa-apa guys. Subscribe like. Oke. Silakan Regi. Formatnya gimana menurut lu? Yang baru. Lebih okean yang dulu atau sekarang atau menurut lu ada format yang lebih asik gitu mungkin? Gua agak suka sebenarnya ya sama sprint shootout. Alasan? Ya. Karena nah ini nih alasannya karena tidak semua ya jadi ada dampaknya tersendiri kayak Lando Norris yang tidak bisa Q3 kayak gitu ya, jadi sangat disayangkan. Tetap ini yang dinamakan manajemen dari tim harus lebih dioptimalin lagi di pre-practice karena ada ketentuannya sendiri gitu kan. Ya kita udah tahu gitu ya, Norris gak bisa masuk ke Q3 gitu contohnya, dan itu berdampak pada sprint race juga. Sprint race ya cuman kayak gitu doang sih. Kalau gua agak suka sama fitur baru dari sprint, dan gua agak tahu nanti kalau misalnya ke game F1 23-nya kayak gimana, bakal lebih dirombak lagi karena dadakan juga gitu kan yang sprint shootout. Tapi untuk hasil dari sprintnya juga gak begitu wah-wah banget, apalagi FIA blunder gitu ya tentang
diperpendek DRS-nya. Jadi kita udah tahu sendiri balapannya kayak gimana. Miami Gua- katanya mau dipendekin lagi ya? Nah udah itu Bodoh, bahaya. itu bodoh, sumpah. Ntar. Ganti, Rek ini Ya, dulu. oke. Ini blunder. Ini blunder ya. Baku diginiin tuh blunder karena sebenarnya poin untuk bisa actionnya itu ya di sektor terakhir jalan lurusnya gitu kan. Kalau misalkan lu menghilangkan action di sana ya kayak itulah kayak barusan gitu. Kayak balapan kemarin gitu ya. Sangat disayangkan sekali. Kalau misalkan gua harus kasih penilaian untuk total balapan atau total weekend di Baku, gua kasih 7 itu udah baik apa ya? udah beruntung aja gitu gua kasih 7. Kenapa? Karena ada tambahan dari lap terakhirnya Ocon di main race gitu ya, se-chaos itu gitu kan, fotografer atau juga banyak sekali orang yang chaos di pit lane, padahal si Alpine apa namanya masuk ke pit di lap-lap akhir gitu ya, itu membuat sedikit bumbu-bumbu drama di balik boringnya atau kurangnya aksi gitu ya. Aksi ada sih ya, aksinya itu aksi senam jantung doang gitu ya, tapi actionnya itu gak terlalu nampak gitu ya. Senam jantungnya itu ya tempel-tempelan aja gitu ya. Kayak contohnya Alonso dikit lagi nempel Leclerc, gara-gara dipotong di RS-nya jadi gak Weh, terlalu dapat Jadi momentum. Anda gak suka gara-gara itu? Itu sih tambahan ya. Oh baru Iya, ketemu iya. alasan di akhir. Oh, jadi alasannya Tambahan. itu ya. Karena Harusnya terakhir sih kan Alonso dikit lagi masuk, tuh. gitu ya. Alonso kan Harusnya dikit Alonso lagi tuh di masuk akhir. sih itu. Iya, Ya, iya. sebenarnya Jadi ini kurang itu ajar. alasan Anda. Oke. Tapi ya yang lainnya kayak saling overtake-nya lagi-lagi ya gak terlalu nampak, cuman ada di awal aja. Kalau misalkan gak ada apa ya? Ya gak ada safety car gitu. Intinya kalau gak ada sesuatu, gak ada action lah ya. Jadi ya kayak gitulah gitu. Gue gak terlalu suka sama balapan Baku di musim kali ini. Meskipun ya gue paham sama Sergio Tom Cruise yang mampu menjuarai Tom dan Cruise. membuktikan dia jadi king of the street ya. 7 gue rasa udah jadi overall buat balapan weekend ini ya. Horor. Itu sih dari gue ya. Nice. Jadi 7 ya dari Regi Arsanda ya. Mm-mm. Aduh, Dan 7 itu low. lu nggak suka ini ya format sprintnya ya sama sprint Ya, shootout nggak suka ya? so far ya belum puas lah ya. Kita lihat Puas. nanti aja kayak Oke. gimana di race berikutnya. Dims. Sprint ya. Formatnya aja, Di- format baru ini gimana kira-kira? Di episode kemarin kan gue udah bilang kayak gue nggak suka karena ini adalah satu-satunya harapan buat tim-tim midfield sama tim belakang tuh maju ke depan buat startnya kan, sama ngereok-ngereok lah buat startnya kan, Benar. hasil startnya. Terus gue bilang kalau nanti ini ada, mungkin kita nggak boleh ekspektasi low dulu kali ya, kita ada dulu balapannya begitu. Begitu kemarin balapannya ada, berat. Meskipun ada sprint shout out, gue nggak peduli sprint shout out apa itu 3 pakai ban itu. Terus gue kaget ya ternyata kalau nggak punya ban soft nggak boleh ikut quali 3 ya. Nah, itu. Kayak Itu dia. Yuki sama Lando itu. Gue baru, iya gue baru sadar loh itu. Iya kayak Itu sangat apa sih? disayangkan. Ini kayak ya aduh ngapain gitu loh, kayak lu udah bisa gitu kayak ujung-ujungnya tuh kita sama aja pas hari Minggunya tuh ngelihat tim-tim yang gede juga gitu, udah di sprint malah ngeliat tim-tim yang gede juga yang di depan, terus balapan juga tim-tim gede juga di depan, kayak apa bedanya sprint gitu loh. Sprint tuh buat apa gitu, jadi kayak lebih apa ya, lebih pointless sih daripada itu. Gue lebih suka format yang musim lalu sih malah, sprintnya kayak yang acak-acak. Karena ada terus tahu efeknya ya. iya karena efeknya kayak tim mid kan bisa aja pas balapan ada yang nabrak tim papan atasnya kan, terus tim midfieldnya tetap maju ke depan Nah, gitu itu. kan nggak ada yang tahu ya kalau namanya balapan sprint kan. Bisa jadi tuh tim gedenya tuh pas sprint itu malah santai gitu, karena ya ngapain gitu gue gebok-gebokan buat poin dikit doang, mending gue full power buat hari Minggu. Jadi kayak kebanyakan tuh santai dulu nggak sih ya. Kayak santai dulu nggak sih hari Sabtunya. Jadi kayak apa ya, lebih nggak terlalu ngefek apa-apa sih kalau buat ke fight. Kalau buat ke poin ya sama aja, poin-poinnya tetap banyak sih dari sprint nih. Jadi bagus buat Max Verstappen, buat Perez, buat Leclerc bisa podium 2 kali kemarin, dia kan kedua sama ketiga. Tapi overall ya gitu hasilnya, race-nya jadi begitu. Terus Ya. emang sejak era ground effect atau kenapa Baku jadi kayak apa ya, jadi kayak beda aja gitu. Mungkin mobilnya lebih gampang kendaliin atau mobilnya lebih kecil dikit, kayak lebih nggak sepanjang tahun lalu kan. Mobilnya kan tahun lalu kan panjang banget tuh. Tapi lebih Jadi lebar. mungkin
Iya, jadi kayak gampang nabrak gitu. Nah, mau mobil tahun ini kan Hmm. lebar dong, tapi nggak begitu panjang. Jadi mungkin lebih gampang kendaliin. Terus ditambah di RS tadi kayak Regi bilang tuh, di RS dipotong ya. Gue kelihatan banget mobil nggak ada bisa overtake itu selain Red Bull anjir. Kayak cuman pas Ah, dari iya. jalan. Mercedes nggak bisa tuh. Iya, pas Mercedes dari nggak bisa. jalan. Pas dari jalan Aduh, cuma nggak bisa tak ngarep. wing nyala, nempel aja enggak, cuman deketin udah belokan anjir. Terus Ya iya kayak udah breaking zone anjir. iya, kalau Miami digituin kayak bro, Miami mau nyalip di mana lagi anjir, baku aja yang nyalip di situ doang dipotong. Di area segimana Miami mau overtake di Iya. mana. Nah, itu. Gitu dah kalau buat nilai. Ih, gua aja biarpun seneng like podium ya tetap ngasih 7. Sama Oke. bahayanya biarin kameramen keluar meskipun udah last lap. Ah, Jangan ya. suruh Ya. keluar lah. Gue nggak peduli Belum kayak beres. mungkin last lap semuanya udah nggak pada pit, udah boleh lu keluar ke pit lane. Nggak mungkin anjir, balapan udah habis truk second flag baru pada keluar dulu. Anjay, ini 2 kali kejadian lo, Alex Albon sama Ocon lo. Alex Albon tahun lalu di mana, Australia. Iya. Hampir juga, cuman emang nggak sefatal Ocon sih, cuman yang tahun lalu tuh. Cuman yang Ocon nih kayak gemes liatnya, kayak hampir cuy. Itu kalau Ocon nggak refleks ngerem bisa ambiar itu jadi bowling anjir. Ya rally 80-an. Oh, iya makanya horor aja, bener horor banget. Ya 80. ditanya kan rally semua tuh Ocon. Iya. Iya. Iya, anjir. Penontonnya pada gitu semua. Ya bayangin ditabrak mobil F1 tapi untungnya 80 km per jam aja sih. Ya paling patah kaki Iya sih. sama aja Bapak. Masalahnya ya gitu aja udah patah kaki. 80 ditabrak mobil biasa tuh. Mobil biasa kan bentuknya ada gitu. Mobil formula itu wingnya tajam-tajam, kena Makanya. patah kaki. Patah kaki doang nggak meninggal gitu. Aman. Hai. Terus kepalanya jeduk gitu kan ke aspal bubar. Betul. Iya. Bisa. Ya, untungnya mereka aman sih, gila. Untung itu kayaknya Ocon juga masih ngerem-ngerem ya. Kalau misalnya di full Ocon gasin ya, itu kayaknya. Ocon. Di full gasin ya udah hancur ya kan. Oke, Nopal silakan. Dari nilai aja dulu deh, aku nilai Sesi balapan roasting. kemarin itu 5 because Kan 5. ya satu ya, sumpah yang aku gak mudeng. Kenapa dia race-nya dipotong anjir, sumpah Itu. malas banget. Gue lihat alasannya nggak sih yang kayak dia ngomong overtakingnya tuh terlalu isi gampang ya? Terlalu gampang ya tuh overtake isi ya? dasmu. Just plain Sekarang jadi terlalu susah. guys. Sekarang That's jadi just terlalu plain susah. stupid anjir. Nih ya, itu Fuck. pasti ngomongin kayak, oh ini Red Bull di Australia gampang nyalip, oh mari kita potong di RS-nya. Hey, tim lain itu di RS-nya nggak se-strong Red Bull. Mereka masih perlu di RS buat nyalip gitu kan. Ini kemarin kita lihat deh, contoh gampang adalah Hamilton kan. Hamilton itu kalau di RS kayak jarak biasanya itu, oh my god, itu Kena Sainz. ya ini sudah kena, terus Carlos bisa nyerang balik gitu kan. At least ada action gitu kan, ada action. Terus bisa aja Alonso sama Leclerc mungkin sewaktu-waktu dapat DRS, yang mana walaupun kemarin nggak dapat ya, tapi Dapat di di akhir, akhir gitu kan, iya. di last lap kalau ada DRS kayak biasanya itu masih bisa P3 itu kan. Dan overtake ya, bener-bener. iya, mungkin drag race mungkin. Soalnya Kayak kemarin rotasi tuh kayak gitu. selisih 0,4 apa 0,6 gitu. Jadi kalau misalnya 0,6, di RS-nya ya. agak mundur lagi mungkin nggak nyalip, atau mungkin pun nyalip pun kemungkinan kecil, tapi drag race lah at least kita lihat. Mepet drag race gitu kan. Dan yang di belakang itu kan kalian malah lihat di pertengahan balapan sampai akhir malah itu kan Norris, terus siapa lagi tuh, bentar aku cek di ada Norris, Piastri, Tsunoda, Hülkenberg, Albon, itu kan mereka kan tarik-tarikan di RS kan, tarik-tarikan di RS, tarik-tarikan doang, nggak nyalip. Gak nyampe. Kalau misal di RS-nya kayak panjangnya kayak biasanya, itu at least kita mungkin melihat kayak jadi F2 lah. Formula tuh kan satu salip, lap selanjutnya salip balik, terus salip-salipan terus lah istilahnya. Iya. Karena ada di RS gitu kan. Nah, kemarin itu aduh. Apa ya dimundurin tuh kenapa sih anjir, gitu. FIA? Ada aja dah. Nggak logis lah ngomongnya nge-nerf Red Bull, tapi ternyata 18 tim yang lain yang di-nerf itu kan. Red Bull tuh untuk nyalip gak butuh DRS, Red Bull itu. Iya. Gak perlu slipstream aja bisa.
taruh di kolom komentar di bawah guys, menurut kalian gimana? Tapi kemarin FIA itu alasan motong DRS untuk apa namanya, karena nyalip terlalu mudah itu hanya berlaku buat Red Bull coba. Buat Red Bull doang. Tim Iya. lain Iya. masih susah, dan kalau misal di Miami kayak gitu lagi guys, ada pengumuman DRS dipotong atau di working gimana, kemungkinan saya akan nonton lebih besar tuh, Pak. Soalnya Anjir. Iya, soalnya iya. udah tengah malam. Udah mau Ah, begadang tengah ya. malam. Boring. Miami lurusannya panjang, oke panjang, tapi kalau DRS dipotong nggak jadi sumpah. Dan ngomongin DRS oke, ngomongin sprintnya ya, format sprintnya yang mana kalau aku bilang sih oke, cuma kalau di awal musim nggak oke. Ini baru balapan keempat. Tim masih pada mau coba upgrade gitu kan, coba upgrade, develop mobil. Pembalap pun masih coba apa namanya, acclimatization dengan mobilnya gitu, masih coba Oh, iya. pengenalan sama mobil kan. Anjay, acclimatization. Kalau misal mungkin F1 game banget di bahasanya. Iya. beberapa ronde terakhir apalah dari 6 sprint mungkin tiga ronde sprint terakhir dikasih format kayak gini oke. Tapi kalau format kayak gini di awal musim yang mana free practice cuma 1 kali gitu kan, kalau menurutku sih merugikan buat driver, buat engineer juga. Misal kayak kemarin kita udah lihat ya, ada Logan yang nggak bisa ikut sprint, terus ya. terus misal De Vries atau Tsunoda kemarin kan nembok terus kan. Bayangin engineer-nya guys, kayak nabrak lagi, bikin lagi mobilnya, nunggu session 2 jam 3 jam atau seharian, besoknya nabrak lagi kan, kayak kasihan buat engineer-nya. Welfare-nya itu nggak dipikirin so far ya, kelihatannya sih dari POV kita kayak wah ini FIA nggak mikirin engineer-nya. Dan aku jujur buat format kemarin mungkin kalau misal di awal musim ya enaknya yang mau aku benerin adalah sprintnya guys. Di hari Sabtu itu rasanya kayak kosong anjir. I mean, kita udah lihat kualifikasi oke, lihat balapan, tapi kayak udah hari Sabtu kayak poinnya pun poinnya 1 sampai 8 gitu kan. Kalau kalian udah nonton videoku, aku sempat mention juga itu Albon kemarin kan sempet istilahnya ngerosting juga, at least speak up juga, karena yang di finish di 1 sampai 8 itu ya tim yang top 4 lagi gitu kan. Sama Itu aja. aja tim Nggak ada sama bedanya. aja. Nah, iya itu. Yang belakang berharap safety car, berharap red flag, tapi masa berharap gitu terus gitu kan nggak bisa diandalkan. Masa misal 5 tim di belakang mau kayak Ocon, mau kayak Hülkenberg kemarin di main race kan nggak mungkin gitu kan. Dan ya jadinya hari Sabtu kemarin sumpah kayak rasanya kayak kosong banget. Terus mendingan free practice sumpah, Yes. atau mungkin kalau menurutku jadi aku ada propose ya, bayangin aja gitu kan. Formatnya kayak kemarin nih, hari Jumat itu kualifikasi buat Race. hari Minggu, tapi buat hari Minggu, tapi bedanya itu kualifikasi juga buat hari Sabtu. Nah, di hari Sabtu startnya itu di reverse gitu, walaupun mungkin dari F1 nggak mau ya, kemungkinan pada nggak mau, tapi aku juga baca di Twitter, terus aku juga mikirnya sama ya. Jadi di hari Sabtu ini sprintnya 1 sampai 10 di reverse guys, tapi dari hasil kualifikasi hari Jumat tuh. Nah, ntar buat main race-nya startnya tetap kayak hasil kualifikasi Jumat itu pasti bakalan bakalan actionnya lebih banyak gitu kan, walaupun ntar misal Red Bull 1-2 nih kan start dari 9-10 kan, walaupun Red Bull pasti akan kembali ke P1, tapi at least kita bisa ngelihat ada battle, ada chance buat tim papan tengah kayak misal McLaren nih, Piastri bisa P10 di kualifikasi, berarti kan nanti startnya di sprint di P1 kan, di pole kan. Nah, itu kita bisa ngelihat kayak tim papan tengah nih ke defend efektif gak sih gitu kan. Buat kereta. Apakah mereka mau give it everything buat 8 poin, buat 7 poin. Nah, itu kalau menurutku ya, format sprint kalau misal diutak-atik
Bisa jadi gitu, tapi ya I mean kalau enggak ya dijadiin kayak musim lalu aja deh. Kayak musim lalu itu kalau buat aku walaupun masih banyak kurangnya kayak menghilangkan apa namanya hype kualifikasi di hari Jumat, tapi at least buat start di hari Minggu itu ada kemungkinan kocoknya gitu kan. Ada kemungkinan kocoknya plus free practice-nya 2 kali, guys. Free practice-nya Iya. 2 kali. Jadi Iya, kayak aduh, buat upgrade Oh. masih bisa efektif lah. tahun lalu tuh kayak ada yang diperjuangkan buat dari sprint itu gitu loh. Enggak sekedar poin doang kalau tahun lalu Ah, tuh. Yes, itu that's baru. right, that's right. That's Kalau tuh right. Aduh. perjuangin siapa? Perjuangin apa gitu. Iya. Iya, siapa? Siapa? Ya, Oke. yang Jadi menang ya. seperti itu dari Pak Nopal. Dan ya itu yang diomongin Nopal tuh persis yang gue omongin di video gue kemarin ya. Gue juga pengennya reverse. Cuma kalau gue lebih suka reverse-nya semua. Jadi supaya nggak kayak F2. Jadi bener-bener P1 ke P20 gitu. Karena gue rasa unik aja kalau F1 kan membuktikan bahwa skillnya yang P1 itu layak gitu. Karena kan toh dari sprintnya kan nggak menghasilkan apa-apa, nggak ada yang diperjuangin juga gitu. Jadi ya kita buat asik-asikan aja gitu. Walaupun kalau bilang pembalapnya nggak mau ya sekarang semua pembalap juga nggak mau ada sprint-sprint seperti ini kan. Jadi ya udah sekalian aja di reverse grid, terus qualifyingnya juga bener enak hari Jumat aja gitu. Jadi hari Sabtunya bisa prepare buat sprintnya untuk free practice dulu gitu. Jadi free practice-nya tetap 2 kali. Qualifyingnya cuma hari Jumat, di reverse langsung 20 gitu. Jadi menarik gitu. Jadi kayak mau tim-tim yang bagus kayak Red Bull gitu mau nggak maksa untuk lu dapetin 8 poin gitu. Dan kalau lu maksa kemungkinan lu bisa crash atau bisa apapun yang membuat hari Minggunya lebih PR lagi gitu. Worth it nggak lu maksa-maksa sampai bisa balik ke P1 gitu kan. Dan hanya berapa lap kan kemarin cuma berapa belas lap doang gitu kan. 17 lap. Jadi ya kalau lihat Hamilton di Bahrain kan di Brazil kan bisa tuh ke P5 dari posisi belakang. Ya kan seru kan ngelihatnya gitu kan. Kan itu kita udah pernah tuh disajikan kayak gitu. Sprint race Hamilton kena mesin dan dia harus start di paling belakang naik ke P5 gitu. Jadi kurang lebih kalau kayak gitu, tapi ini bedanya semua tim besar nih dari belakang nih. Jadi mereka juga selain mereka juga mau naik ke depan, mereka juga battle sama tim-tim besar lainnya dari belakang juga, Jok. Jadi pastinya sih seru banget gitu dan chaos bareng-bareng. Iya, jadi kayak wah ini seru banget apalagi kesempatan juga untuk tim-tim kayak lu bahkan kalau misalnya ada Latifi lu bisa ngeliat Latifi P1 gitu. Loh, ya bisa aja dong kalau dia stay Lo terus. P1 guys. Iya kan. Wah. Ya walaupun P1-nya Ada cuma lo yang 8 poin tapi kan at least kita seneng lah gitu. Maksudnya ngelihat at least misalnya Red Bull dominasi tapi di sprint kita bisa merasakan tim-tim lain yang cupu-cupu itu bisa podium gitu. Jadi menarik. Nah, kenapa kok nggak dibikin aja qualifyingnya ada 2? Jangan, kalau dibikin qualifying yang 2 nanti qualifying yang kedua tim-tim besar pura-pura ngalah, pura-pura Iya. di belakang buat di reverse. Jadi tetap qualifyingnya tetap harus 1 kali. Jadi lu qualifying buat hari Minggu, tapi hari Sabtunya di reverse. Jadi mau nggak mau mereka harus full power qualifyingnya, nggak boleh sok-sokan dilepas-lepas gas atau gimana gitu. Nggak boleh sandbagging lah istilahnya untuk sengaja di sprintnya supaya nggak terlalu belakang misalnya gitu, nggak boleh. Hasilnya karena buat hari Minggu juga kan, pola Hasilnya kalinya kan. jadi hari Jumat tetap buat hari Minggu juga. Jadi tuh kayaknya itu bagus deh. Mau Itu lebih mau enak. driver Paling bener lah. Paling Iya. bener itu. kalau mau Iya, driver bener, nggak suka bener. bodo amat kan. Kalau lu tujuannya buat show ya udah. Kayak sekarang aja driver juga nggak suka sprintnya, sama-sama nggak suka ngapain? Sekalian aja bikin yang Betul. aneh gitu, ngapain nanggung-nanggung gitu kan. Itu kalau di Singapura besok ada gitu dan tiket 6 juta gue mau nonton nggak apa-apa dah. Iya kan tiketnya naik. Singapura lagi. Ya kan tiketnya naik tuh. Warnanya kayak gitu. Iya, takutnya udah 6 juta balapan kayak baku. Wah. Wah, itu. Iya makanya kalau Kita udah menikmati cuaca guys. iya udah bayar mahal gitu kan terus balapannya ya walaupun kita kalau di on the spot sih kalau ngelihat begitu emang nggak
mau balapannya kayak gimana pun kita nggak bisa ngelihat sih. Kan cuma Iya sih, seru juga. lewatnya Cuma lihat lewat moeng, doang. moeng. Gitu. Iya. Iya kan. Cuma ya kayaknya itu bagus deh kalau misalnya format kan apalagi cuma dari 22 cuma diambil 6. Mungkin bisa dikurangi jadi 5 mungkin. Kalau misalnya terlalu risky kan reverse grid gitu ya. Kurangi dari 5 lah gitu, boleh. Dan mungkin pemilihan tracknya juga harus tepat. Jangan pilih kayak Baku mungkin agak risky gitu. Mungkin Iya, betul. mungkin- Singapura lagi. mungkin Austria Iya, gitu lah. Bener. Pemilihan tracknya itu Iya, kayak pemilihan tracknya itu juga yang bener lah gitu. Mungkin kalau misalnya ya mungkin jangan mepet juga gitu karena kan kasihan mekaniknya. Jadi misalnya week ini terus week depannya ada sprint race lagi ya jangan. Jadi mungkin itu. diselang-seling tetap tapi pemilihan tracknya aja. Mungkin kayak gue lebih demen mungkin di Miami besok ini lebih oke nih kalau misalnya ada sprint gitu kan. Miami gitu kan daripada Baku gitu. Mending Miami ya kan. Terus ya pokoknya FIA lah yang bisa ngatur itulah gitu kan. Coba dibikin format yang ya kan toh juga coba-coba semua kan. Nah coba aja reverse grid juga sekalian. Kan lu coba-coba terus kan. Jadi ya reverse grid tuh impian sih. Kalau misalnya benar terjadi gue yakin F1 pasti seru banget. Dramanya ada, Netflix rame. Ya kan kalau misalnya Betul. tiba-tiba misalnya bayangin skenarionya tuh bakalan banyak. Either Max Verstappen banyak nih. Satu, tim paling besar bisa dari belakang last to first. Itu bisa terjadi. Kedua, tim besar ketabrak di belakang battle sendiri, nabrak gitu kan. Iya, Ketiga, ketiga Sama senarionya Kelatan gitu. tim-tim tolol kayak misalnya mungkin William McLaren P1 gitu Alfa misalnya. Romeo. Iya. Alfa Romeo bisa Alfa P1. Romeo, apa Loh, Tauri. banyak loh drama yang bisa dihasilkan dari reverse grid. Iya kan? Dan ujung-ujungnya Iya. juga nggak berpengaruh kepada hari Main minggunya. Iya. That's Jadi the point. Kuncinya di situ, guys. Nggak berpengaruh kan Itu sama kan. harusnya. Lu bikin sprint race kayak kemarin kan juga nggak pengaruh buat hari Minggu. Ya udah bikin aja sekalian Betul. yang seru gitu loh. Kalau cuma balapan Iya. kayak kemarin boring bos gitu kan. Sama apa Iya, bedanya? iya, benar, gitu. benar, Iya, apa bedanya kita ngelihat kalau tahun lalu hasilnya jadi qualifying. Oke lah gitu. Anggap aja kita nonton qualifying gitu. Nah kalau kemarin kita nonton race mini race ngapain gitu. Ngapain? Iya nih. Gitu kan? Jadi Ngapain FIA nih? Aduh. Iya. Mendingan di reverse kalian nih. Situ. sumpah reverse 20. Jangan 10. 10 kan kalau 10 tetap pointless. Kalau 10 mah gampang. Kalau 10 Iya. Max Iya, Verstappen dari P10 I mean. mah bisa P1 kecepet. 15 dah, tapi kalau 15 nanggung, kasihan juga yang paling belakang. Udah langsung Benar, reverse benar. semua. Saya Iya, 12 sampai 20. 20. Iya, Sumpah. langsung 20 Iya, sekalian langsung wah. 20. Lu bayangin kemarin kan berarti Logan Sargent Nick De Vries paling belakang misalnya. Nick De Vries start P1, Cok. Gimana? Kan Betul. orang-orang seperti itu kan Kehidupan, guys. iya kan? Kan orang-orang kayak gitu mungkin nggak biasa tuh start di depan. Bayangin. Lights out, dia lupa anjing stall, mobilnya panik kayak lucu kan. Iya, jadi dramanya itu gue yakin bakalan lebih banyak di reverse grid daripada di main race-nya, yakin gue. Bayangin kemarin reverse grid terjadi, terus kita nonton main race-nya. Ih, males anjir nonton main race-nya. Iya, benar. Malah mau sprint. banget, wah. We need more Udah reverse kayak grid ini gitu. sprintnya wah, terus ternyata main race-nya nggak ada yang nyalip. Tapi seenggaknya ada apa ya? Dibikin itu ada yang seru lah. Kemarin dibikin itu gak ada yang seru Iya. aja. Iya, benar. ICL berarti kita bikin gitu aja kali ya. Kita reverse 20 kali ya. Iya, itu Kemarin kita reverse berapa ya? Kemarin kita reverse berapa ya? Kemarin 10 doang. 10 ya? 10 doang. 10. Iya, Oke. 10 doang. Oke, kita reverse 20 next ICL ya. Jadi Wow. kita tunggu Betul, next guys. sprint race ya. Next sprint race di mana? Austria. ICL nih, guys. Austria, ya. Ya, Austria. Oke, Austria ya, kita akan reverse 20 guys. Kayaknya seru deh. Imola kenapa nggak sprint lagi ya? Tahun 2021 seru-seru aja deh Imola buat sprint. Tahu nih anjir. Iya. Biasa guys. Nggak, tapi kalau ICL sprint race-nya di reverse 20 tuh nggak relevan karena kita tuh speednya sama, Jok. Kalau ini kan speednya beda anjir. apa. Tetap seru. Oh ini. Ya, Kalau tapi mau- coba dulu boleh lah. Mobilnya jangan equal. Jangan Jir. dong. Gak imbang kalau Sprint itu. dulu.
buat sprint doang ini ya. Janganlah, jangan. F1 22 Aston masih Loh, jelek. enggak ya. masalahnya Ya, kalau buat sama. sprint doang kita udah milih Ferrari hoki di kita dong, atau yang milih Red Bull hoki di Red Bull dong. Iya. Ya salah Nggak mereka bisa, memilih nggak tim yang biasa. Nggak. Qualifying-nya berarti Iya. yang biasa yang biasa juga apa Q1, Q2 gitu kan. realistic performance juga. Ini kenapa bahas ICL gitu. Ya gitulah pokoknya guys. Biasa. Jadi Besok dikit. nonton ICL ya yang nggak nonton. Betul. Seru, lebih seru dari main race guys. Iya. Real. Lap 1 Oke. baku hantam. Betul. Jadi Anjir, kemarin tuh Baku itu adalah video terpendek yang pernah gue rangkum 7 menit. iya nggak ada apa-apa, Belum bosan apa-apa. banget Iya. gitu kan. Ngerangkum Males apa? banget, coba. Aku bikin highlights nobarnya kan. Gua Apa yang di top, highlightin lu ngasih Regi ngasih 7, Dim ngasih 7, Nompal kasih 5, gua kasih 3 anjing. Enggak jelek kemarin tuh balapan apa? Gak ada obat. Iya gua seneng Leclerc podium, cuma balapannya apa? Balapan boring banget itu. Itu Aku sih kasih 5 soalnya iya. strateginya masih random kan. Jangan lupa Nggak kan ada. sejak sprint nih pas sprint itu ini medium sampai 17 lap bannya udah mulai rontok ya, kita lihat dari Ferrari gitu kan. Terus ya Red Bull nggak rontok sih, tapi kalau kita lihat ini Ferrari rontok berarti Red Bull mungkin 2-3 lap, berarti ban medium 20 lap. Terus ban hard kalau misal dari prediksi Pirelli 30 lapan kan, berarti ini bisa tuh stop nih, karena kan kemarin pit stop itu lap 10-an kan, nggak salah ya 12 I think. 10 11. Untung Ya kan 10-11 kan. Udah pada iya. masalahnya Jadi orang kalau kayak misal- lu ini nggak banyak nonton F1 orang Iya, nyari juga salib-saliban sih. mana ya? Ya, itu Salah dia satu makanya. Gua pun Alasanku ngasih nggak alasanku strategi ngasih lima, banget guys. gitu. Itu alasanku ngasih 5 sebagai karena aku mikir-mikir strateginya kan, waktu race tuh kayak santai guys, ini two stop ini two stop kan. Nah, waktu lap 35 tuh ada yang pit stop juga guys, ada yang pit stop kan. Kalau nggak salah di tim midfield, aku nggak ngitung Bottas kemarin balapan sendiri, tapi tim midfield ada yang Jujur, pit stop bener. juga di lap 35. Ini guys, pit window sampai lap 40 kok yang depan ada yang pit Kok stop. nggak ada yang pit stop ya kan. Nggak sampai windownya itu lap 35 sampai at least maksimal 38 39 deh, karena lap 35 itu mungkin ke ban medium, lap 40 itu kan dari sisa 10 lapan kan, itu kayaknya soft. Nah kemarin nggak ada guys, nggak Kemarin ada itu yang bisa, anti jadi kayak- klimaks ya, karena kita ada beberapa tim yang nungguin safety car, Ocon salah satunya. Makanya Iya. dia Iya. di terakhir Dan tuh ya, Alvin, guys. ya Ngarep-ngarep itu udah kayak lu judi tapi lu kalah gitu ya, itu Ocon kemarin. Jadi lu gambling safety car, ya udah lu nabrak kalah. orang. Safety. Gua kalau jadi Ocon gua nggak pit stop sih, gua diskualifikasiin aja, ngapain orang sama-sama nggak dapet poin. Sama-sama aja ya. Dia udah terjun bebas, coy, terjun Gua- bebas. Iya, gue jadi Udah Ocon all kayak in gue, cuma gue yang bisa 51 di baku tanpa pit stop begitu. Iya. Ban hard gitu. Ya diskualifikasi ya udah nggak apa-apa, orang sama-sama nggak dapet poin juga. Jadi udah all in di padahal. iya, dia nunggu Kalah. safety car itu. Kalau safety car kan Lus. dia masuk. Dia kalau dapat safety car dia dapat lumayan tuh P10 tuh, dia tuh masih dapat poin Iya. lah paling enggak gitu kan. Akhirnya kan dia masuk di saat dia P10, jadinya turun sampai belakang deh gitu kan. Jadi Yuki ya naik ke Kemarin tuh Carry Betul. cuy. Kemarin tuh waktu masuk lap 45 itu harapan safety car udah 0 guys. Nggak mungkin. Kalau misal Oh iya. misal lap 45 nih tabrakan, safety car kalau mau exciting, misal tabrakannya kayak bisa diberhenti dengan cepat, nggak perlu red flag. Lap 45 minggirin mobil, minggirin debris, 5 lap habis selesai gitu kan. Misal syukur-syukur kalau red flag ya. Red flag sisa 5 lap. Kalau ngelihat Australia kemarin kan sempat dibahas sama Mike juga kan kemarin kayak, ini lap 45 nih red flag. Terus Mike bilang ya paling langsung selesai balapannya gitu kan, karena terlalu sedikit, plus kalau misal steward dan race directornya belajar dari Australia ya sisa 5 lap nggak mungkin dilanjut gitu kan. Iya. Jadi harapan red flag itu at least lap 40 lah, lap 40 ternyata kemarin nggak ada apa-apa, ya udah.
Iya. Udah guys, Under selesai under banget. All in, under off-road. under control banget, under control banget kemarin tuh, parah kayak aman aja balapannya nggak tahu kenapa. Iya. Iya. Ya Oke. mungkin kalau menurut gue ya itu salah satu mistakes yang terbesarnya adalah memotong DRS lah, itu salah satu Iya. mistake sih. Ya tidak menutup kemungkinan kalau DRS-nya nggak dipotong juga nggak ada salip-salipan juga bisa juga. Cuma kita jadi bertanya-tanya aja. Itu kalau misalnya nggak dipotong kayaknya mungkin masih bisa deh kan gitu kan. Jadi timbul pertanyaan gitu loh. Jadi tolong ya di Miami jangan diulangi gitu, jangan dipotong lagi. Ya kan kita udah tahu kemarin nyalip-nyalipnya susah. Ya gue tahu buat Red Bull sih Pak jadinya gampang ya, tapi kan itu Red Bull Pak. Ini yang lain. Yang lain kan bukan Iya. Red Bull Pak. Ya kan? Jadi jangan diulangi lah. Ini misal kalian kembali ke 2015 nih, 2015 terus wah Mercedes sangat mudah nyalip-nyalip. Matiin DRS dipotong 50 meter 100 meter kan nggak ngefek. Mercedes masih di depan battle sendiri, berantem sendiri, yang belakang Iya. itu yang guys. Kayak kemarin persis 2022 Azerbaijan Grand Prix guys. 2023 Azerbaijan Grand Prix sorry. Turu tuh yang belakang. Iya, Iya. mungkin kalau mau yang dipotong dari Red Bull doang, yang lainnya sama masih kayak kemarin, baru ngefek. Nah, Wow. itu ngefek. Gitu. Ngefek terus Itu Horner ngefek. langsung kayak FIA. Corner ngamuk ya. Ngamuk ya kan. Ini tidak adil, tidak adil. Change your Tidak effing adil, tidak car adil. gitu. Iya. anjir. Ngomong ke satu grid ya, mobilnya jelek semua. Mobil Anda jelek semua parking gitu. car. Yo, Udah I'll langsung- fucking, ya. Udah langsung sekarang ini ya langsung di secure ya si pengendali angin ya. Wah kita bayar mahal lah inilah jangan sampai kabur cok. Iya benar-benar. udah udah perpanjang diperpanjang kontrak kontrak. yo. Yes. Nah, betul. Ya, Tapi gimana, ngomong engineer nih. Ferrari dapat berapa engineer, Mike? Ah baru Seger berapa? juga tuh. Belum, gue Nggak belum tahu lihat. ya? Belum baca beritanya. Oh, ini jadi Kenapa nih? infonya adalah Ferrari menculik 2 engineer top dari Red Bull. Enrico Balbo dan Oh, juga Enrico Balbo. satu katanya si Pierre Wache. Kalian Pierre Wache. Oh, coba dua-duanya search ke aja sana? di- Ini kok Biar jadi was. F1 manager sekali ya? Culik-culikan orang ya. Ini mah Iya, udah. untung harusnya mah. Udah 2 hari yang lalu apa ya? Aku baca di Twitter. Gue belum lihat sih. Interesting. Jadi ya culik-culikan engineer dan katanya kalau nggak salah 2024 apa 2025 itu. Pokoknya udah Ferrari udah ngambil engineer lah dan Wah, gue suka sih. Red Bull untungnya langsung ngeamanin si Newey gitu. Jadi kayak The real pengendali. ini bakalan jadi apa ya? Titik balik kayaknya ya, kayak 2023 berarti yang bisa Potensial. di-fightin berarti kan 2024 dan 2025. Ya nih. jadi Charles Leclerc jangan pindah dulu, santai dulu. Iya, ini Enrico dan juga Itu dia. Pierre masuk. Mister Nanti Leclerc. Charles Leclerc pindah setelah Arthur bisa masuk Ferrari aja nggak apa-apa. Ganti Leclerc. Nah, Tapi gue lebih regenerasi. pengen Regenerasi. lihat Leclerc brother anjir di satu tim gitu. Arthur Iya sama dong. Charles gitu anjir keren banget anjir. Ya, menarik asli ya. Iya kan? Jadi tapi Toto udah ngasih tanda-tanda kan kayak Charles Leclerc udah masuk radar long termnya Mercedes. Wah, ini. Ya itu wajib. Itu semuanya sih pasti Tapi bilang gitu. tapi nggak bisa Pak. dipungkiri Charles Leclerc itu kenceng boy. Charles Leclerc itu kenceng, mobilnya aja nggak mendukung gitu loh. Kemarin itu Paul nggak ada hubungan sama SF23 berkembang, nggak dia emang dianya kenceng anjir. Nggak ada hubungan Iya. sama SF23. Orang Ya, gue lihat lihat aja duelnya. gue lihat perbandingan side by side. Ada orang bikin di YouTube tuh side by side apa yang Leclerc tuh late breakingnya jauh, ngelate-nya jauh dari Max Verstappen dan exitnya masih bisa sama Max itu. Wow, itu gila sih. Jadi kayak Horner terus ngasih statement di Baku itu sektor 1 2 doang menunjukkan orang tuh pinter nyetir apa enggak. Kalau sektor 3 mah orang semua lurusan bisa. Terus muncul kan muncul yang sektor the best sektor siapa? Verstappen cuma bagus di sektor 3 doang. Iya, berarti semua orang bisa. dong. Iya, emang kemarin Ferrari itu kayak tahun lalu tuh, rolling back the time gitu kan. Di corner exit itu yang kalian lihat gak sih waktu sprint apa ya yang advantage Leclerc Verstappen. Leclerc semua anjir satu track Iya, gila. Terus ada juga kan yang Gua kira Verstappen ngebug itu gitu. di sektor 3, ya itu tadi yang dibilang Mike itu. Leclerc itu di exit
exit tikungan 2 terus seluruh sektor 2. Jadi kayak damn ini Ferrari Ferrari itu tikungan kenceng. Cuma ya GG2, itu guys. tire degradasinya berarti parah banget sampai Emang Aston Martin aja kayak lebih bagus deh tire degradationnya gitu loh. Ya, kemarin itu Ferrari tuh nahan sampai tiap lap itu kalah sedetik sama Red Bull. Tiap lap dari pas semenjak kesalip sama Verstappen sama Perez. Iya makanya. Makanya dropnya Gila. jauh banget kan sampai 19 detik. Ya, berarti yang menjadi pertanyaan adalah Carlos Sainz ngapain? Ngapain Anda? Carlos Sainz emang pelan. Main guys. aman anjir. Ngapain Oh, Anda? kayak ada pendukungnya Carlos Sainz Junior pelan Carlos Sainz nggak bisa ngejar Betul. Leclerc. Dan Main lihat aman dia. pace-nya guys. Pace-nya itu anjir gak bisa dibandingin sumpah. Jadi, Ceko masih bisa mengungguli Verstappen. nah, yes, Iya Iya, benar banget. betul. Maaf Ya, ya, setuju. itu tapi fakta. Ya, Leclerc emang nge-overpowerin Carlos Sainz. Dah gampang aja deh. Tahun lalu British Grand Prix Leclerc diboykot Ferrari dah. Itu Carlos Sainz menang karena Leclerc diboykot. I mean, look at Iya, this iya, pace iya. lah. Pace-nya Kelihatan aja. kelihatan banget di Azerbaijan, upgrade-nya sama gitu kan. Mobilnya sama. Bisa P3 itu loh Leclerc. Sedangkan kemarin- Carlos Sainz Masterpiece. Iya. Carlos Sainz diobok-obok Sebenarnya. sama Hamilton, diobok-obok sama Alonso, bro. Sama What Lance, the di gue hell? diinget banget di Jeddah dia bawa sama Lance Stroll anjir Carlos Sainz. Iya. Lance Stroll, Iya. Cok. Iya, Iya, gua kayak sayang aja Stroll jebol mesinnya tuh kan. Iya, Yes. tapi kan dia nggak disalip Lance Stroll nggak bisa nyalip balik gitu kan kemarin. Enggak. Gila, Ngaku gila Gila nih. perlawanan anjir. Pelan Nyalipnya banget. gara-gara Stroll mesin jebol kan. Nyalipnya. Kayaknya kualinya juga selisih 0,4 apa 0, berapa? 8 sama Leclerc 0,8. Malah hampir sedetik anjir. Jadi Ya. Sama Leclerc Ngepel jaraknya. guys ya. Itu Leclerc ngepel lantai pakai Carlos kemarin guys. Gila sumpah di obok-obok banget di Ferrari guys. jadi cobalah Carlos Udah. kencengin ya. dikit lah, kencengin dikit. Ah. Nggak perlu Kencengin dikit. Leclerc, tapi kencengin dikit gitu supaya Ya, At least- ternyata, aduh. Terus di hasil balapan itu atas bawah lah. Atas bawah dulu deh. Ya. Di depan Ya, kemarin Aston Atas lah. bawah ya. Kemarin untungnya tuh sebenarnya nggak terlalu jauh sebetulnya kan Carlos juga P5. Cuma dari P3 ke P5 itu berapa detik anjir tuh? 20 detik, 20 detik. Jauh banget Itu gitu jauh loh. banget anjir. Jauh banget. Satu pit stop ya. Iya. Ya, satu pit stop 20 detik gila semua. Jadi menimbulkan sebuah pertanyaan gitu. Berarti Mercedes mobilnya pelan banget anjir di lurusan. Pelan banget loh Mercedes loh. Kemarin ya, kemarin ekspektasi gua. pas di lurusan tuh kemarin gue liat mobilnya kayak tahun lalu, Pal. Ngepel aspal banget kolongnya gila. Ya, Jadi makanya- rendah Nah, banget. iya. masih kayak gini-gini lagi. Iya, drag Tapi- banget lurusannya. Tapi nggak sampai porpoising lah kan Lewis Enggak, keluarnya enggak. masih Lebih- sehat udah nggak lebih encok lagi dia. Anjir. Tahun lalu kan encok Mendingan, terus. porpoisingnya mendingan. Ya. lebih rapi tapi lurusan tetap ngantuk kayaknya. Gak ada itu Iya. power. Orang dia bilang Karena- Aku kira do you have any more power gitu kan. Lewis kan tanya gitu kan buat nyalip si Sainz tuh. ya aku kira tuh Mercy udah bangun ya. Kalian lihat ronde 2 di Jeddah kan Mercy kenceng nih. Australia juga Mercy ada sedikit Iya, hope. iya, iya, iya. Ternyata Iya iya. masih Gitu. diobok-obok di balapan ini nih. Walaupun mereka dapat upgrade guys. Jadi kemarin itu kan setelah 3 minggu break ada bawa upgrade nih. Yang bawa upgrade satu doang itu cuma Aston sama Ferrari kalau nggak salah itu bawa upgrade satu doang. Jadi at least nggak banyak lah, yang lainnya itu bawa 3, 4, 5 itu kan. Nah Mercedes setelah di upgrade itu masih susah nyamain pace-nya Aston guys. Aston cuma satu upgrade masih bisa ngunggulin anjir. Dan masih Ya, tapi masih yang lebih kenceng bener-bener- dari Ferrari kali lah kayaknya Aston masih lebih bagus dari Ferrari. Um, Mungkin lebih kenceng enggak tapi tire degradation lebih bagusan Aston. benar, Iya. benar. Betul. Degradation Gua setuju kalau itu. Masih bagus Aston. Masih bagus Aston, Ah. tapi kalau masalah pace, one lap pace Ferrari masih lebih bagus daripada Kayaknya kalau one lap pace Aston. Ferrari masih nomor 1 deh. Red Bull kayaknya juga kalah deh masih. Kan at least sama lah, at least kan- nggak jauh beda gitu kan. kan kalau top speed emang Red Bull lebih kenceng tapi exit dan accelerationnya kayaknya ya lebih kencengan Ferrari kayaknya. Jadi Kualifikasi berani kemarin lah. guys ya, 2 kali pole dua-duanya guys. Iya. iya 2 kali loh nggak main-main loh 2 kali walaupun yang satunya nabrak itu pun udah di fur nabrak loh, yang lain udah dikasih kesempatan Nggak ada muter yang juga bisa masih improve. nggak ada yang bisa improve. Orang ban softnya 2 kali dipakai ya gimana mau improve gitu kan. Jadi Nah ini nih. Jadi kayaknya emang Ferrari harus diakui emang mobil satu lap anjir, one shot one kill.
Yes, Tapi kalau qualifier lah. Best Iya. qualifier tapi not the best race car. Kalau Kayaknya bisa itu dibilang. kenapa dari makanya berarti kesempatan Charles Leclerc menang cuma di mana? Monaco, guys. Nah, Di mana nyelipnya? makanya harus pole main Harus bis. Monaco. wajib. Cuma ada di situ Jangan kesempatan nembok. Anda. Jangan nembok. Jangan nembok. Jangan Kandang nembok. sendiri lagi. Eh, Mimpi- Charles Leclerc tuh gak nembok. Tahun lalu tuh gak nembok. Dizolimi Ferrari anjir. Iya, stay out Iya, stay juga out sih. ya. Gak nembok. Iya. Wah. Ya kan? Oh, gimana Pak? Makanya jadi orang Spanyol. Cuma Enggak, tahun lalu di Monaco Ferrari itu giveaway posisi anjir. Iya. Nyesek Iya. itu ya. Stupid. Ferrari block ya Stupid. Ferrari. Waktu itu ya. Jadi semoga ya tahun ini gue sih sayangnya gue di Jakarta dan nggak tahu bisa nonton apa enggak karena itu ada bentok sama eventnya juga. Semoga tapi Monaco Leclerc bisa menang lah. Kayaknya itu satu-satunya harapan dia bisa menang ya. Karena nggak mungkin bisa nyalip kan di Monaco. Jadi ya we'll see. Apakah Monaco akan berpihak pada Leclerc kali ini? Ya let's see. Menarik ya. Jadi ngomong-ngomong Baku sepertinya cukup sampai di sini kita lupakan aja karena bukanlah race yang berkesan sama sekali. Nggak ada yang Ya. nggak ada yang bisa buat Susah. kita berkesan gitu. Nggak ada apa-apa race nggak ada apa-apa bener-bener nggak ada apa-apa itu kemarin gila. Kayak kalau itu Ocon nggak doang. terjadi, iya. Ocon dong itu. Ocon doang, Ya main rally. Iya. Ocon itu pun juga nggak bukan sama race-nya gitu itu kan. Oh, bukan itu main. apa lagi pas sprintnya si Russell bilang kayaknya media kebanyakan ngomongin gue gara-gara emang race-nya kalah seru udah sama fight gue sama Verstappen. Iya. Oh, Iya benar. Ya Rasa menyoroti ngomong- ke sana emang Iya, ya. Karena nggak ada Russell ngomong lagi. gitu. Iya. Oke, pertanyaan singkat. Regi, Russell, Max Verstappen, yang salah siapa? Kalau harus milih ya, Russell ya. Oke, Dims. Itu- Pilih, Rek. Udah itu. Langsung jelas. nggak usah alasan, Dims. Jadi langsung lu pilih aja Max atau Russell gitu. Mm. Nggak, insiden. Insiden ya. Masuk Insiden. akal. Oke. Ya insiden tapi tetap ada yang salah. Tapi ya Enggak siapa? ada. Ya, kalau harus Ya harus milih. Kalau harus milih Iya, satu. walaupun racing insiden Iya, tapi tetap ada kalau yang iya salah, gitu. siapa? Karena gue suka kira maksa gitu. Keren anjir. Iya, Bisa tapi yang salah siapa? harus milih Gak satu. ada yang salah. Ya Gak ada yang tetap salah. pilih satu, susah amat sih. Tetap ada yang Satu. salah. Ya gue tahu racing insiden kan juga emang udah Kesalahan. hasilnya racing insiden. Terus siapa? Media. Kira-kira Salah kan media. bisa dibilang Siapa? dari lock up Oh, gitu kan. oh iya. Iya bener lock up. Gara-gara Russell. Russell. Kalau salah ya. Nah, Gara-gara lock Oke. up. Ya itu. Oke, Itu. Nopal. itu Russell lah. Russell ya. Udah bilang dari kemarin Russell yang Iya. salah. Iya, tapi emang bener Iyalah. Russell sih. Karena lock up-nya itu tadi yang bikin dia salah. Kalau dia nggak lock up kayaknya nggak bersentuhan sih itu. Aman sih. Lock up doang. Semua- Itu. Tapi Semua tetap orang ya. yang balapan tahu gitu kan cold tire kan. cold tire. I mean Betul. Iya yang lah. lain di belakang. Yang di Iya, belakang pun gak ada yang nabrak, dia doang nabrak guys. Ya kan? Aneh, guys. Cold tire lap awal nggak ada 5 detik penalti, beda sama Carlos Sainz kemarin ya. Oke. Jadi jadi itulah ya bagus. Ini nih. Ya. Harusnya Itulah guys, ya. makanya paspor Inggris ya. Paspor Inggris ya. Paspor Naturalisasi aja lah, saing Inggris. aja. Ya. Ini membuat mobil Paspor cedera loh. Inggris susah. Membuat mobil cedera, bolong, besar ya kan. Kemarin Udah jelas tuh. gak terjadi apa-apa loh. 5 detik penalti loh. ya Wah, ini udahlah mah ya. FIA-nya ini Dick Ya, udahlah. udahlah. Oke, jadi itulah Baku. Kita mungkin dari Baku kita bisa tahu ya pure pace-nya mobil-mobil yang lain udah kelihatan banget karena ini kita bicara race pace ya teman-teman ya, karena kalau one shot ya jelas Ferrari, tapi kalau race pace Red Bull, kedua menurut gua pribadi Aston Martin, ketiga Ferrari, keempat baru Mercedes. 5, 6, 7 kayak sisanya kayak mirip-mirip deh, yang belakang itu kayaknya mirip-mirip lah. Nggak terlalu signifikan gitu ya. Jadi Kami mau melawan Mercedes. yes. Hmm. Jadi Miami Mana lah ya. Alpine, mana Alpine. Miami, kita bahas Miami sedikit ya. Kira-kira gimana ya. Pak Regi, Miami kira-kira siapa yang
Selain Red Bull, P2-nya siapa dah? Males kalau Red Bull. P3 aja P3 ya, 1-2 Red Bull. Ini males banget kan? Karena kalau lihat dominasi tuh males kan? Gila kayak males banget. Semua dominasi itu males sih. Apalagi jam 2 pagi gitu kan, membuat kalian tuh nggak ada Iya. alasan buat nonton gitu. Kayak Mendingan jadi warga Regi semua besok ya. Tim highlight. Gitu kan. iya. Betul. Aduh, kalau misalkan sebelumnya Ferrari apa ini gua Aston mau nih bilang- menurut lu nih? Yang bakal lebih unggul atau bahkan Mercedes mungkin. Gua harap ini buat FIA tolong ya, jangan dipotong-potong itunya, jangan lurusnya ya. Gua pilih Aston deh ya, P3-nya Alonso ya. Pasti kayak gitu, pasti ya kemungkinan besar bakal kayak gitu ya. Jadi Oke. Ferrari lu jadi Leclerc Ferrari gimana? 4 lah ya, tipis deh belakangnya deh. Masih cukup seru Iya. sih antara keduanya. Ya kemarin Belum hampir sih, bisa. kemarin hampir sih. Kemarin hampir, makanya itu tolong jangan dipotong-potong ya. Kemarin Si lihat kan DRS. yang Alonso hampir ngejar Leclerc tapi Leclerc jauh lagi. Terus kejar lagi Iya, jauh iya, lagi. tarik-tarikan. Wih, itu boleh 1 lah. detik, Itu. 1 detik. Itu boleh lah, itu boleh lah, itu boleh lah. Terus yang gua nggak sadar loh, yang kan Alonso udah jauh 4-3 detik. Tiba-tiba lap terakhir bisa dapet DRS, Cok. Gimana caranya itu? Bannya habis Itu. Leclerc. Bannya habis Mm-mm. Leclerc. Iya, masuk Iya, akal betul sih. juga masuk akal. Alonso push. Walaupun udah disayang-sayang tapi ya kita tahu kan emang ban Itu satu lap lagi Ferrari hancur sih itu banget. Leclerc. Pas banget berarti ya. Berapa lap Overtake lagi itu sih? namanya Itu overtake. di tikungan kedua aja Iya. kalau misal lap 52 guys itu kesalip itu. Iya makanya. Iya, Satu iya, lap lagi benar. hancur itu. Kesalip. Gila. Iya anjir. Iya, iya. Iya. Ah, Jadi lo Alonso tetap ya, Rek ya? betul. Aduh, bakal jadi ya settingan default ya. Alonso 3, 2 Menurut Perez, lu bakalan 1 Verstappen. banyak drama gak besok? Terutama di sektor-sektor kolong jembatan tuh. Kan Gua banyak yang harap crash tuh ada. di situ. Ocon sama Gua harap Sainz ada crash di ya. situ. Tetap vibes-nya sama kayak tahun kemarin ya, kayak Norris Gasly crash gitu ya. juga sama McLaren ya tahun lalu ya. Betul Gasly Norris, terus juga ya banyak insiden. Harusnya ada. Ya mungkin vibes-nya kayak tahun kemarin lah. Lumayan meskipun gak terlalu wah-wah banget ya. Meskipun track baru ya, tapi gak terlalu wah-wah banget. Ya ada 1-2 lah ya. Oke. Tolonglah. Alfa Romeo menurut lu gimana besok di Miami? Alfa Romeo ini gua masih belum bisa ngarep apa ya, kayak Alfa Romeo bakal bangkit gitu ya. Belum bisa nampak sih. Ini masih vibes-nya kayak mungkin kayak Australia deh ya. Mungkin ininya, aura mungkin balapnya ya. Meskipun ada drama juga, meskipun ya gak kayak Baku lah intinya ya, tapi kalau disandingin sama Australia mungkin bisa mirip kayak gitu sih buat drama-drama. Dan juga Alfa Romeo yang gak terlalu wah-wah banget. Hoki perlu ya di sini untuk Alfa Romeo. Oke baik. Dims. Miami gimana menurut lu? Selain Red Bull siapakah yang akan berjaya? Apakah Ferrari bisa di Sainz. Miami? Ferrari bisa. Alpin ya. Alpin podium. Alpin gua nyesek lah. Kayaknya susah deh. Kami mau melihat Mercedes GP 1 pit stop anjing. Cuy. Jauh. Oh iya. Iya. Gue jadi ingat kata-kata si Otmar anjing. Iya, kami mau Mercedes Sorry gua. gapnya satu pit stop anjir. Mercedes 2 kali pit stop juga masih nggak kesalip itu. Ya udah. Yang besok siapa kira-kira ya? Gua agak lumayan pede sih ngeliat. Mungkin Leclerc pole tapi kayak kemarin kali ya. Pole tapi nggak menang gitu mungkin ya. Mungkin bisa. ya. Menurut lu bisa pole lagi ya? Tapi nggak menang. Gue juga nggak expect menang juga sih. Ada Red Bull ya. Iya. Kecuali Iya. kalau tumbang dua-duanya. Ngelihat karakteristik tracknya kayaknya possible sih. Kan mirip-mirip Baku juga sih. Ya, Iya. bisa pole. Iya, ini kan Menang. semi straight gini, gue taruh Verstappen menang deh. Verstappen, Leclerc. Sama Perez. tahu lah Perez lagi yang menang. Kan dia king of the Gila. street. Iya, minggu lalu tuh kayak waktu prediksi ini gak ada yang inget ya. Oh, Perez a king of street circuit, gak ada yang inget. Gak ada yang inget Jok. Gue Gak ada yang inget. diingetin sama subscriber gue ada yang ngechat. Perez yang menang bang. Beneran Jok. Gila. Iya, Viewer king of street circuit. Iya juga ya. Tapi tahun kemarin Verstappen yang win ya. Gak tahu nih apakah Iya. menang lagi atau enggak nih.
Gue juga baru Perez itu Perez tuh 6 kali menang ya, 5-5-nya tuh di street circuit cuy, satu Iya, doang makanya. di Bahrain. Jadi gue pikir, tapi menurut gue Miami ini excluded karena Miami itu kan kayak semi street circuit ya, kayak masih Ya semi. fully fully cover track Kayak kan, Ancol. Yes. Harapan kita itu waduh. harapan kita di balik dominasi Red Bull itu adalah Red Bull saling berantem anjir. Kalau enggak seru, Pak. Sumpah. Iya. Udah ada kemungkinan gitu kan. Pokoknya semakin banyak street circuit, semakin besar kemungkinan Perez turun guys. Berarti gue udah prediksi Las Vegas Perez ini yang menang nih. Itu. Bisa jadi. Ya, gue juga Itu bisa aja jadi gitu. tuh, bisa jadi tuh. Perez nih. Jadi Monaco juga dong. Monaco Perez menang dong. Monaco. Bisa. Ya Lah, ada orang saingan ya. kalau bener, saingan berat. kalau Perez pas pole pura-pura patahin bannya lagi bisa menang. Bisa. Orang ngapain lagi? What Iya the kan? heck? Kan tahun lalu ada berita-berita gitu pura-pura crash. Pleset. Gitu Tapi aja. katanya enggak lah, semua pembalap tuh ingin menjadi nomor 1, makanya saya nge-push katanya gitu. Ya kan bisa aja. Iyain dulu aja guys, iyain dulu aja guys. Apa Oke. yang terjadi nanti? Tabrak saya. Leclerc pole 1, yang race 1 Max, 2 Leclerc, 3 Perez. Terus sprintnya enggak ada sprint ya. Gak ada sprint. Mercedes, Nah, cukup. Alfa Romeo gimana? Aku aja. Sudah Romeo. Alfa Romeo kayak kasihan soalnya nggak pernah ada di radar gitu anjing. Iya bener. Bottas tuh Gara-gara terkenal ya. Bottas. Selain di Mercedes, kalau dia nggak pamer-pamer bokong dia nggak terkenal sampai sekarang ya. iya bener, makanya harus Sumpah. sensasi. Saking nggak ada yang bisa dilihat gitu. Yang kemarin sering suara tuh malah menurutku Zhou Guanyu anjir, anehnya ada daripada Bottas aja. Oh, iya. Iya. Zhou Zhou Guanyu. saya Nggak berani ya. Zhou tuh saya balapan kemarin sama out. ini, balapan sama si Logan kemarin. Iya, sayangnya di out tuh Zhou tuh out tuh kalau nggak karena jebol ditabrak. Nggak out, iya dia out kemarin katanya mesinnya overheat semua katanya. Kata mesinnya Iya, nggak tahu dia apa tuh- gitu. Iya. Dia tuh kerennya jarang bikin mistake anjir, kalau buat seorang rookie gitu jarang Iya, crash iya. sendiri gitu. Besok Kecuali paling ditabrak. masih, menurut gue masih 12-3, posisi 12-13. Bisa tuh gini, Alfa Romeo besok menurut lu bisa poin gak? Salah satu ya? kalau race-nya di midfield chaos bisa. Kayak Iya. kalau McLaren aneh-aneh, soalnya McLaren udah upgrade kemarin di Azerbaijan kadang Yang bikin keren yang bikin chaos Alfa Romeo. Benar, ternyata. Iya. benar. Iya. McLaren tapi kemarin dia ke McLaren kita keren. awal-awal kita hina-hina ya, sekarang lumayan ya. Jol. McLaren Iya. Peningkatannya lumayan ya. boleh tuh peningkatannya. Piastri Upgrading work. Piastri nggak separah itu lah, maksudnya kan kita selalu wah awas aja lu jelek lu, ternyata nggak sejelek itu anjir Piastri anjir. Ternyata mobilnya. Mobilnya. Iya, emang Mobilnya gerobak dorong Coba guys, itu coba Piastri itu sekarang ini Nick De Vries pasti dihujat-hujat tuh anjir. Mending Ricciardo. Iya. Ah benar. Mobilnya tuh maksudnya dua balap tuh Norris sama itu tuh kemarin double Q3 kan. Terus pas balap Norris 9, so siapa Piastri ke 11 ya. 11 ya. Kayak maksimal sih karena emang Tsunoda apa ya bisa nge-carry gerobak sejauh itu, keren ya. Dapat poin aja. belakang sekarang ini gerobak semua guys, sumpah ya. Iya, iya. Aneh-aneh semua anjir mobil belakang Has juga jelek banget loh kemarin Has loh. Iya, Has itu kualifikasi yang ada harapan, tapi di race pace nggak ada sama Ya sekali. berarti sama Ferrari Race pace jelek banget. ininya tire degradation-nya berarti parah banget. Iya. Iya. Cuma bedanya Ferrari kualifikasi P1 turun P5, P4, Has kualifikasi P10 turunnya Ambil. P15, horor. P16. Iya, malah Kasihan bahas. Alfa Tauri yang expect gue besok nggak usah pakai wing lah biar kenceng kata Yuki, katanya dapat poin. Iya poin Alfa Tauri ya. Iya. Alfa Tauri sama McLaren sih yang di awal musim wah aneh jelek ternyata masuk balapan keempat udah ada peningkatan lah at least. Iya, tapi emang kalau Alfa Tauri masih lebih butuh peningkatan lah daripada McLaren karena buset. Yap. Iya. Itu mobil Setuju. kacau banget cuy. Itu kalau nggak kalah Tsunoda kayaknya mobil nggak dapet poin dah itu. Benar. Bener. Tapi gue baru sadar round 4 kemarin itu bener-bener race pertama di mana Ferrari itu normal anjir. 1 2 3 tuh Ferrari gak ada yang normal loh. Iya. Makanya kemarin pun finish pun kayak ketiga nggak menang, nggak apa-apa, sumpah nggak apa-apa. Iya. Finish 3 Gue kayak, udah anjir, keren, udah. udah keren banget. Nah harusnya tuh Biasa. selama ini Manipulasi. harusnya tuh 1 2 3-nya itu ini guys. Red Bull Ferrari bukan Red Bull Alonso. Mohon maaf nih Rek. Weh. Iya. Ya, emang faktanya harusnya gitu sih. Faktanya harusnya gitu kan. Ferrari Iya. P3 gara-gara
meletus lah, nembok lah. Keren. Penalti, Gokil, kan gokil. kemarin penalti di Jeddah. Penalti. Jeddah penalti great, jadi ya sayang banget. Kemarin tuh Alonso podium karena Lance Stroll nge-DNF-in Leclerc anjir, makanya kemarin dikasih break bias kan sama Alonso yang mana langsung ngepot Lance Stroll ya. Jadi Bro, cocok. black balance 3 tikungan kemudian Iya, Slebeo. Slebeo. Kasian banget. Anjir dibohongin Itu anak, dibohongin bapak nih. Break balance gate anjay. Yoi. Oke, Nopal. Miami. Miami ya. 1, 2, 3. Ocon 1, 2, Gasly 3 sih. What? Gasly anjir. Miami sih, ya Nah performance. gitu, Ocon tuh pernah P1 di Hungari, kamu jangan salah. Iya, dibantu. Berterima sama kasih pada staff. Bottas tapi itu ya, Iya, kalau ada yang Bottas. bowling lagi. Ya kalau Miami besok kalau kering, aku pede sebenarnya Verstappen sih. Ya kemarin kan sempat banjir. Iya, jangan lupa, banjir. sempat banjir. Bener. Oh iya. Bener. Air itu banjir Banjir. sebetulnya bukan banjir, Pak. Itu untuk yang air yang pura-pura air itu loh. Nah, itu untuk ngisi itu sebetulnya. Tetep. Nggak salah. Oh iya benar. Iya. Kayaknya masih Palsu ya airnya ya. Iya, makanya masih palsu apa udah? udah ada yang Tahun udah kali ada beneran. asli. Tahun Tahun ini ini asli. tahun ini Udah asli. ada air Tahun asli. ini, iya. Tapi tetap Nah, masih ini. ada yang palsu. Yang di kapal itu Fuck. masih air palsu, guys. Nah, Iya, itu maksud tuh gua kalau air yang asli. di kapal itu berarti masih palsu ya? yang di kapal. Masih ada air yang palsu. Kemarin aku lihat di Ngapain TikToknya sih. disimpan ngapain? kapal di situ? Palsu. Iya, Nggak ngapain paham ya? gua. Oke, terus. Di track. yang keren Satu sih aku- keren aja. Ya, yang penting Verstappen kayaknya harusnya bisa juara sih besok sih. Dengerin nih. P1 siapa? Verstappen, Verstappen. Verstappen. P2. Duanya Perez lah, gila Ya. siapa lagi coy. Prediksi Iya. kalau 1-2 nggak Red Bull Tiga. Cenayang. Tiganya Leclerc lah. Oke. Oh template oke nggak apa-apa. Template. Leclerc, template lah. I mean Ferrari sekarang udah kelihatan perbedaannya gitu. kan. Mercedes Jadi, gimana Mercedes? Kenapa enggak? Mercedes tergantung upgrade kalau Mercedes kayaknya. Mercedes sama Aston ini kayaknya masih tergantung upgrade ya. Kan setelah di atas kertas Ferrari masih nomor 2 kan. Nah, Mercedes sama Aston ini yang benar-benar masih main apa namanya? Playing catch up lah. Playing Iya. catch up untuk dengan upgrade gitu kan. Mercy perlu upgrade, Aston perlu upgrade. Jadi ya paling kejar-kejaran di P5 sampai P7 lah at least. Jadi perebutannya posisi segitu tuh. Karena kalau Carlos Sainz bener ya of course P4 kekunci sama Carlos kan. Kalau Jadi ya bener. paling benar. Nah, tapi Kalau gue masih dari di Miami dari Carlos kemarin gue masih megang Alonso nih, mohon maaf nih. Sumpah. Alonso sama aku malah lebih percaya Alonso sama Hamilton di depannya Carlos kayaknya. Iya, gue Kayaknya masih ya. megang Iya. gitu, sumpah. Jadi di atas kertas harusnya Aston battle-nya P5 bawah tapi Gue em, Sainz kalau nih kayak ngeliat ngelihat kayak kemarin kayak sih. ngelihat Ricciardo anjir. Kayak dejavu ngeliat Ricciardo sumpah. Tahu kenapa dah? bisa jadi. Kalau performanya masih kayak kemarin Hamilton sama Alonso masih bisa di depannya si Carlos. Jadi ya itulah papan tengahnya ini P4 ke bawah masih agak susah buat itu. Oh, jadi kita itu prediksikan kan kemarin kan kita prediksi yang aneh-aneh terus nih. Nah, tapi kalau kita aneh-aneh tuh hasilnya template. Nah, mungkin kita sekarang prediksi template biar hasilnya aneh-aneh. Oke. Iya. Menarik Siapa ya. tahu Gasly 1. Oke. Gua Template aja udah. P1 Leclerc lah. Itu nggak template itu. Itu harapan gitu. Harapan. Enggak, gua P1 Perez, kayak Perez lagi deh kayaknya deh. Gua Perez lagi. Feeling gue Perez lagi karena dia pede banget anjir kemarin kayak wah ini gara-gara kalau Australia gua enggak kenapa. Kita leading championship. Ya. Leading championship nih gitu. Dan dia bilangnya tuh kita loh. Bukan dia bilang we kan, bukan we itu kan bukan refer dia ke Max Verstappen tapi dia sama tim dia anjir. Oh Yes. iya. Di garasinya Dia kan lah, gitu. garasinya. Dia kan gitu. Iya di garasinya. Jadi kayak Red Bull tuh sekarang kayak terbagi dua anjir. Jadi kayak ada tim Max, ada tim Ceko gitu. Jadi panas juga di Red Bull. Jadi ini menarik. semuanya gitu. Ferrari aja yang nggak Ya. battle di medsos juga fansnya Carlos bacotin Leclerc, dibacotin balik juga gitu. Enggak kan. lah, biasanya Nggak kalau battle, fans Carlos kebanyakan orang Spanyol, Pal.
Biasanya orang Iya Spanyol. juga. Dan Iya. gak terima bahwa Carlos mediocre. Iya, makanya. Itu kalau itu iya. Jadi, Kalau itu Kayak iya. kemarin tuh kayak orang-orang kayak, wah mana nih Horner kok nggak ngasih good job ke Perez gitu. Bilangnya good job ke Verstappen doang gitu kan. Iya. bilang Unlucky coba bilang gini doang. Good job Ceko, good job nice race. Gitu doang bilangnya, kayak santai doang. Iya, Iya, gitu. jadi kayak biasa aja gitu kayak. Kalau Max Verstappen yang menang kan kayak, weh well done Max kayak gitu-gitu kan. Jadi ya emang susah sih. Gue kalau jadi Ceko juga mental gue gak terganggu sih di situ anjir. Anjir nih anak emasnya antara mental terganggu atau kayak pengen ngebuktiin bahwa gue ini bisa ngalahin si bocil emas lu nih gitu kan. Kayaknya kedua sih Perez tahun ini. Iya makanya. Jadi kayaknya Perez tahun ini kayak ambisius banget buat dapetin Jordan. Gue gak apa-apa sih kalau Perez Jordan kayaknya juga seru-seru aja sih. Betul. Karena kan selama ini Mercedes tuh gak pernah ngejurdunin Bottas gitu kan. Jadi kita lihat aja kalau di sini apa yang terjadi. Karena kan tahun lalu ya kejadian Max Brazil gitu kan. Si Max gak mau ngasih posisi gitu padahal udah Jordan juga. Jadi ini kayaknya itu membekas di Perez juga deh kalau menurut gue, yakin sih gue. Itu kayaknya membekas juga di Perez, jadi pastinya dia kayak anjir nih bocil gue kalahin dah gitu. Jadi makanya kayaknya Perez deh besok Miami, Perez B1, P2-nya Max, mungkin P3-nya Leclerc lagi deh kayaknya. Kayaknya sama deh. Kalau soalnya banyak subscriber gue juga bilang, alah paling P123-nya Max Ceko tinggal ditukar-tuker, terus P3-nya Alonso atau Leclerc ditukar-tuker udah gitu doang. Ditukar-tukar. Udah gak usah nonton, dah gitu-gitu aja hasilnya. Ya bener juga sih, gak salah sih. Tapi ya kita menunggu aja, ada satu balapan yang bakalan kayak Hungari guys. Siapa tahu gitu kan. Pasti mungkin enggak. Nunggu hujan guys, Iya. nunggu balapan hujan pertama di Pasti 2023 pasti belum ada lah, hujan ya pasti ada satu race minimal lah yang kayak chaos gitu lah. At least Pasti ada. nunggu hujan guys. Baru Tapi tuh. tahun lalu gak ada Udah sih. dibahas. Tahun lalu gak ada balapan yang aneh gak sih? Gak ada juga kan tahun lalu. Tahun lalu kayaknya Begitu, lempeng semua betul. deh. paling delay start Monaco. Ya Tahun maksudnya lalu gak ada yang hasilnya nggak ada unik delay. gitu loh, gak ada. Biasa aja kemarin itu. Nggak ada. Ya paling juga balapannya yang gitulah chaos kayak Silverstone paling. Cuma 3 mobil tahun lalu yang naik podium ya. Iya. Yang outliernya pun McLaren-nya Norris doang di Imola guys. Ya McLaren Norris udah Udah Imola. lainnya Oh nggak sorry ada. 4 mobil ya. Empat ya. Jadi McLaren-nya Norris di tahun ini kayaknya ya Mercedes sudah naik podium belum ya? Mercedes belum juga ya? Udah. Oh, udah ya? Udah. Oh ya ding Norris ya ding. Luis sudah ya? Ya udah berarti ya tahun ini 4 juga, ganti satunya ya Aston Martin udah. Aston. Iya. Kayaknya itu Ferrari. sama. Ya tapi kalau misal musim ini biar nggak bosen itu ya, biar nggak bosen mengulang 2020 deh. Walaupun yang menang Nggak, dulu kita kan menang Luis. kita Tapi kayaknya harus ngerubah karena podiumnya zaman kita awal-awal bikin turning point yang dulu namanya breaking point atau mungkin the pit box ya. Nah, kita harus ngerubah karena dulu kan dominasi Mercedes. Nah, kita sekarang dominasi Red Bull kita tebaknya 456, Cok. Nah, bisa. Itu. Oke, Ya ini 456. tadi kan juga ditanya-tanyanya Iya. oh yang bawa-bawa gimana gitu. Ya, oke 456. Regi Arsanda, cepet aja. Challenge. Gak usah pakai alasan Rek. Iya. Yes. Bingung gua randomnya. Paling oke deh 456. Ini lebih seru guys. Leclerc, oke. Leclerc 5-nya Sainz. Ya. Sainz. 6-nya Stroll. Stroll, oke. Leclerc, Sainz, Stroll. Oke, menarik. Mercedes nggak ada sama sekali ya, berarti di bawah mereka. Baik, Ya. Gims, cepet aja 456. Alonso, Sainz, Russell. Alonso, Sainz, Russell. Oke, Nopal 456. Alonso, Lewis, Russell. Oke, gua 456. Sorry. Alonso, Oke. Lewis, Stroll. Oke, Alonso, Lewis, Stroll. Gua 456, 4 Alonso, 4 Sainz, 5 Alonso. Walaupun nggak mungkin sih kayaknya. 4 Alonso deh, 4 Alonso, 5 Sainz, 6 Lewis. Wah, ini kalau bener baku formation. Baku gue juga gini nih. Oke. Oke. Ditukar-tukar anjir Guys. Alonso Leclerc si anjir. Ya, 456 guys. 456 juga teman. masih ditukar-tukar. 456 juga masih tuker ya. 3-4-nya kan. Nah, Jadi next setelah Miami nih, setelah Miami ya mulai 10 9. Ya, enggak 11 12 13 guys. 11 12 13.
Bener bener. Iya, iya, iya. Gitu aja. Jelek banget Sekarang kita Jakarta. mulai dari 45 tahun dulu. Ya, Iya, 45 Ya, tahun. Kita 45 lihat. tahun. Udah gitu lah. Top 6 mobilnya masih mobil top Iya. juga sama aja. Will see. Iya. 456 will see guys ya. Apakah kita bisa menebak dengan We'll benar? see, we'll see. Coba tulis It 456 versi kalian juga guys ya. Kalau Oke. masih Iya, masih iya. ketebak, Begitu ya. jangan ganti. Kalau masih nggak bisa ketebak, baru 456 stay dulu tetap nih. ya, Kalau udah 456. ketebak baru Oke. ganti guys. Iya, Oke. iya, iya. Kita udah 1 jam lebih ya, nggak kerasa. Padahal ngomongin race boring doang, ternyata ini lebih ke roasting FIA kayaknya kita tadi. Roasting. Iya. Marah-marah Tolonglah, guys. FIA. Iya, Nah, jadi pas sprint sama ini lamaan ini anjir. Iya, Balapan Mak. kemarin ini lamaan ini. lawannya ini Cok. Anjing. 1 jam 10 menit nih di OBS gua, gila. Lama juga. Wah, what the Oke, thank you so much yang udah mendengarkan. Ya nggak usah kita perpanjang lah ya. Yang jelas semoga dominasi ini segera berakhir. Gua takutnya tuh season ini menjadi season yang boring lagi gitu kayak tahunnya Mercedes kemarin ya. Jadi semoga upgrade bisa mengejar gitu. Mungkin sekarang yang paling deket cuma Ferrari. Jadi Ferrari mungkin tinggal memperbaiki. Nggak tahu gimana caranya tire degradationnya Berharap mungkin. sama Ferrari. Iya, cuma bisa Ferrari gitu. Mercedes kayaknya masih jauh masalahnya gitu loh, nggak kelihatan, masih belum kelihatan gitu loh. Jadi ya we'll see. Walaupun memang ya bisa-bisa aja sebetulnya. Jadi ya kita berharap aja lah supaya nggak terlalu boring. Ataupun kalau misalnya memang dominasi ya Perez sama Max Verstappen lah ya. Balapannya yang sampai Lewis sama ini yang kayak Rosberg juga gitu. Jadi ada yang ditonton, ada serunya lah gitu kan. Battle-battlenya bener-bener sampai tutup-tutupan. Yang kayak gitu yang kita harapkan gitu ya. Jangan DRS kasih terus DRS balik. Gampang banget, jangan. Jadi kayak bener-bener spicy battle gitu ya. Bayangin Perez sama Max crash gitu kan. Pasti seru banget kan. Yang belakang dapat rezeki nomplok tapi kan tetap seru gitu. Kan mereka pasti Nah, next itu. race-nya wah jadi panas gitu kan. Menarik ya. Kita lihat. Apalagi sekarang ada cool down room ya kan. Lempar-lemparan topi lagi kayak zaman Rosberg Hamilton ya kan. Bisa jadi. Ya kan. Oke, semoga hal-hal ini bisa terjadi ya, supaya Netflix juga nggak bingung konten apa. Jadi, Betul. terima kasih banyak. Kita tunggu prediksi kalian dan pendapat kalian tentang format sprint yang baru ini seperti apa. Dan jangan lupa untuk like videonya, tinggalin komen juga ya prediksi kalian tadi. Dan jangan lupa subscribe, 1000 subscriber dikit lagi teman-teman ya. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di minggu depan ya, membahas Miami harusnya. Dan ya itu aja hari ini. Selamat menikmati.